Ngeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian Jumat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kenikmatan, rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga di pagi hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dapat bersama-sama untuk hadir dalam rangka terus menyambung ukhuwah silaturahim dari beberapa takmir masjid di 4 kecamatan, insyaallah ya. Alhamdulillah terus kita kuatkan tali silaturahim kita dalam rangka juga kita terus saling memberi penguatan, saling memberi support, semangat untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah, dengan hidayah Allah, dengan taufiknya kita diberikan keistiqomahan itu hingga sampai pada pertemuan akhir hayat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema yang paling pas memang pada pagi hari ini adalah tentang Muharram. Ada apa dengan Muharram, kata Ustadz Satsari. Ada apa dengan Muharram? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan momen terkait dengan ibadah para hamba-hambanya, yang kadang juga dikaitkan dengan tempat terkait ibadah para hambanya. Allah memilihkan, yang artinya ibarat hidup seseorang itu di dalam support untuk berwisata, diberikan petunjuk dari macam destinasi, begitu ya. Ada ke Bali dengan kehebatan, keindahan, ketakjuban, begitu ya. Ada
Raja Ampat, ada macam-macam. Itu kalau wisatanya mayoritas masyarakat yang memang suka kepada wisata alam. Bagi hamba-hamba Allah yang tentu saja memburu wisata-wisata spiritual, dari sisi waktu Muharram ini juga merupakan salah satu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hamba yang selalu ingin meningkatkan spiritualitasnya. Tempat tentu saja sudah kita pahami kalau terkait dengan tempat. Jadi kalau Allah memberikan tempat di mana doa mustajabah gitu ya, ada di Raudhah, ada di Multazam, ada di masjid yang amat dicintai oleh Allah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan seluruh masjid yang ada di dunia sebagai tempat ibadah yang istimewanya di bawah 3 masjid itu. Tetapi Baitullah kalau tempat ya tentu saja lebih utama dibandingkan rumah-rumah kita yang kita tinggali. Sedangkan waktu salah satunya adalah bulan Muharram ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Muharram yang insya Allah bertepatan dengan tanggal 27 ya, insya Allah bertepatan dengan tanggal 27 itu sama dengan tanggal 1 Muharram ya. Merupakan salah satu bulan suci yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya. Itu yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum, yang artinya sesungguhnya hitungan bulan dalam 1 tahun di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Jadi sama kalau hitungan Qamariyah 12 bulan, Syamsiyah 12 bulan. Jadi itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan yauma khalaqas samawati wal arda, itulah hari-hari masa penciptaan langit dan bumi. Dan dilanjutkan dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus, dan janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan suci tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa bulan yang 4 disebutkan as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum salatun mutawawiyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajaba, Madoro, alladzi baina baina Jumadi ya. Baina Jumadai wa Sya'ban. Itu disebutkan seperti itu. Bahwa putaran bulan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Kemudian ada 4 yang disebut dengan bulan suci.
3 bulan itu berurutan mutalawiyatun, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sedangkan bulan Rajab itu bulan yang keempat itu letaknya di antara Jumadai, 2 Jumat, ya Jumadal Ula dan Jumadal Akhir dengan Sya'ban. Jadi kejepit antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban itu disebut dengan bulan Rajab. Jadi 4 itu yang disebutkan oleh Rasulullah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Masyarul muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah Muharram ada di situ. Nah, ini disebut sebagai bulan suci atau bulan haram. Maksudnya adalah agar dimuliakan oleh seluruh kaum muslimin. Ini momen istimewa 4 di antara 12 bulan yang lainnya. Jadi 4 dalam 12 bulan itu. Yang lainnya berarti ada 8 ya, yang tidak disebutkan sebagai bulan suci. Yang 4 inilah yang disebutkan bulan suci. Di antara para mufassirin, sebagai bulan suci itu pahala itu dilipat gandakan. Jadi kalau kita mendengar Rasulullah puasa Sya'ban itu dilipat gandakan. Nah, disebutkan sebagai bulan suci ini puasa, ibadah, amal soleh dilipat gandakan. Dari kebiasaan hitungan di bulan-bulan yang lain, jadi lebih diistimewakan. Demikian juga dosa-dosa itu juga dilipat gandakan. Jadi pahala juga dilipat gandakan, karena supaya menghormati, memuliakan bulan suci, tidak diperbolehkan hamba-hamba Allah itu berbuat onar, berbuat zalim, berbuat rusuh, berbuat maksiat. Nah, ini makanya juga dikencengi dengan bahwa dosa-dosa itu juga dilipat gandakan. Loh, kok begitu? Iya, di hari lain orang bermaksiat itu ya dilarang gitu ya. Tetapi untuk khusus yang bulan suci ini sangat dilarang. Sama dengan ibadah amal soleh itu ya kapan saja di hari-hari. Tetapi kalau di bulan-bulan yang dipilihkan oleh Allah, sangat disukai oleh Allah. Jadi ini seperti lebih kenceng begitu ya. Kalau pahala ya pahalanya lebih dikencengi, diberi kegembiraan. Kalau itu larangan ya larangannya memang dikencengi. Itulah sebabnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 217 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fi qul qitalin fihi kabir. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan-bulan suci, bulan haram yang 4 tadi itu, tentang peperangan yang ada di dalamnya. Maka katakan wahai Muhammad, peperangan pada bulan suci itu dosa besar. Nah, ini. Jadi perang, marah, ngeyel itu benar-benar harus diempet. Ya, harus diempet karena memang bukan bulan untuk melakukan itu pertumpahan darah, bertengkar, bercerai, walaupun itu pertengkarannya pertengkaran halal. Ya. Oh, itu ada orang melanggar, maka saya ginikan. Nah, itu hendaknya betul-betul ditahan pada bulan-bulan haram, termasuk bulan Muharram ini. Ya, kalau dosa di
lipat gandakan di mana? Allah juga tadi di dalam ayat 36 At-Taubah tadi, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan suci tersebut. Tidak diperkenankan berbuat zalim. Maka dengan demikian kebencian, balas dendam, perbuatan-perbuatan zalim atau bermaksiat itu termasuk menzalimi diri sendiri. Itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang begitulah Allah memilih saat atau momen-momen dalam rangka untuk memberikan semacam surprise, tetapi juga Allah memberikan peringatan-peringatan atau dalam waktu-waktu tertentu Allah memberi ancamannya, begitu. Jadi bulan damai, tidak oleh perang, gitu kan, disebut bulan damai. Bulan untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dilarang untuk berbuat yang menyebabkan kekisruhan yang hendaknya adalah melakukan sesuatu yang menimbulkan ketentraman dan ketenangan. Ini jamaah rahimakumullah, ini yang kaitannya dengan bulan haram. Bulan Muharram juga merupakan momen tahun baru Hijriah, dan ini merupakan ijtihad dari Khulafaur Rasyidin Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa perlu diadakan tahun Hijriah khusus untuk kaum muslimin, biar tidak menggunakan patokan waktunya tahun kalender Masehi. Maka pada saat kekuasaan pemerintahan Umar bin Khattab dipikirkan kaum muslimin ini punya kalender tersendiri yang kemudian ditetapkan kalendernya berdasarkan Hijriah. Kalau Masehi itu didasarkan kepada kelahirannya Isa. Jadi tahun 1 Masehi berarti tahun kelahirannya Isa. Supaya tidak seperti tuduhan orang-orang kafir, Muhammad membawa ajaran, kan begitu ya, atau disebut dengan ajaran Muhammadisme, gitu ya. Maka salah satu kecerdasan Umar bin Khattab mengawali tahun Hijriah itu bukan dari kelahirannya Nabi Muhammad, bukan berpatokan kepada individu beliau. Yang kedua, bahwa menjadikan momen hijrah itu sebagai titik balik penting dalam sejarah Islam, sebagai momen awal berdirinya negara Islam dan sebagai momen tersebarnya atau awal tersebarnya dakwah Islam ke seluruh dunia. Jadi bukan kelahiran Nabi, bukan diutusnya Nabi Isra Mi'raj menjadi Rasul atau yang lain-lainnya, tetapi momen Hijriah ini yang dijadikan sebagai tahun ya, sebagai tahun 1 Hijriah. Pada saat itu Rasulullah hijrah itu tiba di Kuba, yang kemudian Masjid Kuba didirikan sebagai masjid pertama yang ada di dunia. Dalam sejarah Islam, Masjid Kuba inilah yang masjid pertama kali didirikan. Jadi sebelumnya adalah masjid-masjid yang lama. Kalau Masjidil Haram itu pada masa
dibangunnya ya pada masa Nabi Ibrahim, diperbaikinya. Kalau tentang adanya masjid itu ya sejak sebelum Nabi Ibrahim. Kalau Masjidil Aqsa ya sudah sejak zaman Sulaiman, ya, disebutkan sejak zaman Sulaiman atau sejak zaman para nabi-nabi, karena memang di daerah Palestina atau negeri Palestina itu negeri para nabi, diperebutkan sampai hari ini karena memang merasa semua jadi pewaris. Sampai hari ini tidak pernah tenang karena semuanya merasa jadi pewarisnya, orang Yahudi, orang Nasrani, kemudian orang-orang Muslim itu. Allah alam bisawab, kita doakan saja mudah-mudahan tanah para nabi ini akan diberikan masa kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang dibangun oleh umat Islam pertama Masjid Kuba, tanggal 8 sampai tanggal 12 itu Rasulullah berada di Kuba. Di Kuba itu 10 km dari titik pusat kota Madinah. Jadi 10 km nyampe. Itulah sebabnya Rasulullah nyampe di Madinah kota itu, di kota Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, itu. Dari situlah tahun 622 Masehi itu dijadikan tahun 1 Hijriah. Nah, ini kalau ingat Muharram, akhirnya ingat tahun baru Hijriah. Disebut tahun baru, ya, tahun baru, dan diikuti dengan kata Hijriah supaya menjadi motivasi kepada seluruh kaum muslimin agar hijrah itu benar-benar menjadi sebuah pokok, ya, sebuah pokok kebangkitan dari seluruh kaum muslimin. Minal kufri ilal Islam, momen untuk pokok kebangkitannya itu, karena dari dari Makkah yang dikuasai kaum kafir menuju Madinah yang sudah Islam semuanya. Karena sebelum Nabi hijrah itu sudah mayoritas penduduk Madinah itu Muslim, masuk Islam. Kemudian para muhajirin semua sudah memenuhi kota Madinah. Rasulullah hijrah terakhir dengan Abu Bakar. Maka disitulah kemudian disebut hijrah dari tanah kafir menuju tanah Islam. Minal kufri ilal Islam. Kekufuran-kekufuran kita hendaknya selalu dievaluasi, dimuhasabai dengan tahun baru Hijriah ini. Jadi menjadi sebuah pokok untuk kebangkitan. Nah, apa yang kita kufuri, ya namanya kufur itu ya tidak taat kepada Allah. Terkait apa saja. Ada yang mengatakan makruh aja, tidak apa-apa. Lah itu namanya kufur. Tidak langsung taat. Lah taat itu namanya muslim, berserah diri kepada Allah. Ngerokok aja, makruh aja. Makruh itu artinya kan dibenci. Tapi perasaan kufur itu yang mendominasi, akhirnya tidak kufur. Itu tidak apa-apa. Nah, itu perasaan kufurnya ini. Ingin mengingkari Allah itu seperti itu. Mau jamaah ke masjid itu juga itu ya. Wong sibuk. Kufur itu sering mendominasi untuk ingkar kepada Allah dengan alasan, katanya Pak Nur ya wancane orang hutan ya. Wong alasan itu ya banyak alasannya. Alasan-alasan yang dibuat untuk tidak taat itu adalah sifat kekufuran yang ada pada diri manusia, yang tentu sopirnya hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu.
Minasyirki ila tauhid, dari syirik menuju tauhid. Nah, ini kebangkitan untuk menjadi muslim yang lebih baik. Nah, ini dari banyak bermaksiat menjadi banyak beramal soleh. Dari lalai menjadi orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dijadikan momen kebangkitan, pokok kebangkitan pada setiap pribadi muslim, menjadi sebuah motivasi. Yang ketiga adalah bahwa di bulan Muharram itu ada hari-hari yang amat baik, sehingga disebut dengan syahrullah, bulannya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyandarkan bulan kepada Allah kecuali bulan Muharram ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, Su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hurairah. Jadi ini berita dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW pernah ditanya, Ayus sholati afdalu ba'dal maktubati, apakah sholat yang lebih utama setelah sholat fardu? Qala as-sholatu fi jawfil laili, sholat yang lebih utama sesudah sholat fardu itu adalah sholat malam, atau disebut dengan sholat tahajud. Qila tsumma ayyus siyami afdalu ba'da Ramadhan, puasa apa yang lebih utama setelah puasa wajib Ramadan itu? Maka Rasulullah bersabda, Syahrullahilladzi tad'unahul Muharram. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini. Bulan yang lebih utama, puasa yang lebih utama dari sesudah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulannya Allah. Di bulannya Allah yang kalian sebut, kalian namakan Muharram. Nah, itu tad'unahul Muharram. Jadi bulan Muharram ini sebagai syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya puasanya itu dari tanggal 1 itu sampai habisnya bulan Muharram sebagai puasa-puasa yang sangat istimewa di bawahnya bulan Ramadan. Nah, jadi tidak hanya tanggal 9 dan 10 saja. Kadang-kadang kita kan hanya milih gitu ya. Milih tanggal 9, 10 aja, Tasu'a dan Asyura. Dipilih yang bagian itunya saja, yang inti. Ya, yang memang dijelaskan secara inti, banyak riwayat itu yang ini. Tapi hadis yang umum ini kadang-kadang tidak dipilih. Ini hadisnya umum, puasa di bulan Muharram, ya kan, sebulan penuh. Ya, ini memperbanyak puasa. Di antara para pensyarah hadis seperti Abu Qatadah rahimahullah, itu juga mengatakan mungkin, ya, namanya syarah ya, Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu karena belum turun syariat keutamaan bulan Muharram. Jadi pensyarah menyebutkan begitu. Seandainya waktu itu Rasulullah masih hidup, karena setelah tahun berikutnya itu Rasulullah sudah meninggal dunia. Tahun depannya itu Rasulullah sudah meninggal dunia ketika disyariatkan puasa Muharram ini. Maka yang memang di dalam syariat kita dapati adalah Rasulullah itu puasa yang paling banyak setelah puasa Ramadan, disebut hampir 1 bulan penuh, itu adalah puasa Sya'ban. Seandainya di dalam para pensyarah itu ini turun
sebelum puasa Sya'ban, maka inilah yang mungkin disebutkan oleh Rasulullah, yang artinya kita kaum muslimin oleh para ulama itu dimotivasi untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram ini, terkhusus puasa Asyura. Puasa Asyura, yang disebut Asyura itu adalah tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram itu sunnahkan, disebut sunnah muakkadah, puasa sunnah Asyura. Rasulullah SAW pernah ditanya, su'ila an saumil Arafah, dari Abu Qatadah ini ya. Qala yukaffirus sanatal madiyata. Rasulullah pernah ditanya apa keistimewaan puasa Asyura, maka Rasulullah menjawab, puasa Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebetulnya puasa Asyura ini ya dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, juga orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu kanat Quraisyun yasumu Asyura fil jahiliyati. Di berita dari Aisyah bahwa orang-orang Quraisy itu juga puasa Asyura pada zaman jahiliyah. Demikian juga ketika Rasulullah datang ke Madinah, orang-orang Yahudi juga puasa Asyura. Qadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah datang di kota Madinah. Kemudian ro'al Yahudi tasumul Asyura. Melihat orang-orang Yahudi semuanya berpuasa Asyura. Qala ma hadza? Loh, ono apa ini kok padha poso kabeh begitu? Apa kok padha poso kabeh iki? Ndak ono sing sarapan toh. Lah niki kita mantun niki sarapan. Mereka menjawab, hadza yaumun sholihun. Ini adalah hari baik. Najallahu Musa wa bani Israila min aduwihim. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan atau menyelamatkan Nabi Musa dengan seluruh Bani Israel yang jumlahnya dalam kisah Anbiya itu 500.000 yang mengikuti Musa pada waktu itu. Bayangkan tanggung jawab Musa ya, betapa berat menyelamatkan yang selalu nagih. Ya apa jarimu ini, kalau Bani Israel mboten kados kita wonten kusuk, wonten melu imami mboten wonten. Oh iya, katanya sampean ini, kata jadi untuk paneng gitu ya, luar biasa. Nah ini kemudian dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah, dan Allah memberikan pertolongan disebut itu, suruh pukulkan tongkatmu gitu ya, pukulkan tongkat, fadrib gitu ya, maka pukulkan tongkatmu itu. Dan Allah menolong Laut Merah itu terbelah, dan Musa bersama seluruh Bani Israel yang mengikuti beliau, umat beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasomahu Musa, maka kemudian Musa berpuasa. Nah, Rasulullah juga begitu. Wa amarobi siyamihi. Rasulullah juga kemudian memerintahkan untuk berpuasa. Nah ini, kemudian diprotes. Qalu, Rasulullah puasa dan merintahkan memuasai, para sahabat itu protes. Yaumun tu'azzimuhul Yahudi wan Nasara ya Rasulullah. Ini hari tanggal 10 Asyura atau tanggal 10 disebut Asyura, ini hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Kemudian Rasulullah, idza kana amul muqbil insyaallah
nasumu at-tasua. Kalau nanti tahun depan itu kita nyampe, maka kita akan puasa tasua, puasa yang hari 9. Untuk apa? Sebagaimana perintah beliau, khaliful Yahudi wan Nasoro, selisihilah orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kita ini Muslim, ojo podo karo orang Yahudi. Yahudi mengagungkan mengagungkan Asyura, kita ya mengagungkan tapi beda. Kita juga puasa di tasuanya. Itulah sebabnya para ulama itu memberi peringkat dalam puasa Asyura. Peringkat tertinggi itu adalah apabila puasanya 3 hari ke atas. Kan tadi semua hari di bulan haram itu adalah afdol untuk puasa di bawah Ramadan. Kalau 3 hari ke atas itu paling afdol, yaitu menyelisih orang Yahudi dan Nasrani dengan tegas. Tegas sekali. Tanggal 1 puasa, kemudian tanggal 9, tanggal 10. Nah, itu namanya 3 hari lebih. Nanti tanggal 11 dipuasai pisan. Nah, itu namanya menjadi lebih. Yang peringkat kedua adalah tanggal 9 dan 10. Itu peringkat kedua. Peringkat paling bawah karena sama dengan Yahudi dan Nasrani, puasa hanya tanggal 10 saja. Lain itu. Ini adalah istimewa para ulama. Ini kesepakatan peringkat dalam puasa bulan Asyura, bulan Muharram itu, yaitu cara puasa Asyura. Monggo niki kita memperbanyak puasa. Senin Kemisnya yang kadang-kadang godang untuk di Muharram tidak digodangi, misalnya begitu. Diusahakan kalau Senin puasa, Kemisnya ya puasa. Ayamul Bid misalnya 13, 14, 15 di bulan Muharram kita puasai seperti biasanya di bulan-bulan yang lainnya. Artinya lebih giat begitu. Supaya jumlahnya selain sudah biasa puasa sunat tadi, dikuatkan juga diniati dengan puasa Muharram. Begitu insyaallah. Jamaah rahimakumullah. Yang kita ingatkan adalah banyaknya TBC di bulan Muharram atau Suro, orang Jawa kan gitu ya. Wahnya ini tetangga desa saya ini sudah selamatan desa. Beleh sapi, kepalanya itu dipendem di tengah-tengah halaman balai desa. Jadi tadi malam itu kendang kempulan ya. Ya pokoknya dangdutan macam-macam ya untuk tadi malam. Besok malam itu wayangan. Disebut dengan ruwat desa di bulan Suro. Nah ini namanya TBC di bulan Muharram itu banyak sekali. Lakoni wayang itu juga sudah disarati, itu tidak boleh lakon yang lain, harus lakon yang ini meruat pokoknya. Gitu ya. Itu sudah ada syarat-syaratnya. Itu agama yang masih dibawa oleh orang-orang Islam, nggak tahu agama itu ya, animisme, dinamisme, tapi masih di TBC-kan di dalam agama Islam. Yang imannya berarti masih ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan syariat dari Islam. Ya ada lagi yang bilang begini, kalau mereka ini malah menemukan hadis katanya, tapi ini hadisnya hadis palsu ya. Barang siapa yang celaan di hari Asyura itu akan dijaga kesehatan matanya selama 1 tahun. Ini hadis ini. Nah ini yang kadang-kadang disebar-sebarkan. Barang siapa yang mandi di hari Asyura, badannya diberi kesehatan, dijaga oleh Allah 1 tahun. Ayo ora tahu mandi berarti ya. Mandinya tanggal 10 Muharram toh. Gawat. Tanggal 1 Asyura ini banyak orang yang ngasah gaman. Gitu ya. Nganggo kembang setaman. Keris, tombak,
pedang dan semuanya. Wah itu juga itu menyari kesaktian diri, mandi dengan kembang setaman di malam hari, malam 1 suro. Wah itu ya. Dan masih banyak tahayul, khurafat dan bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin sendiri yang sama sekali bukan syariat agama Islam, yang benar-benar diperintah secara sunnat muakkadah malah tidak diamalkan, yaitu puasa tadi, banyak beramal soleh. Ini saja hadisnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, itu juga masih diperdebatkan. Misalkan man wasa'a fi nafsihi wa ahlihi wasa'allahu sa'iru sanatihi. Ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Sunannya, itu diperdebatkan karena matan atau hadis ini disebut lemah, walaupun jalan-jalannya itu tidak ada masalah. Kalau menurut Ibnu Katsir, jalan-jalan itu kalau dikumpulkan sebetulnya menjadi lebih kuat, begitu. Juga di dalam para ahli hadis juga menyebutkan ini kalau dikumpulkan jalan-jalannya juga lebih kuat. Namun demikian banyak yang mengatakan hadisnya dhaif, itu tidak kuat. Nah, ya intinya monggolah yang kuat-kuat saja yang kita jalankan, yang nyata-nyata, yang jelas-jelas. Yang enggak jelas ya enggak apa-apa, kita tinggalkan, enggak jelas ya. Begitu. Ini kemudian masih banyak ya keyakinan-keyakinan tentang bulan Syuro atau bulan Muharram, itu punya kemujaraban yang di luar keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Ada peristiwa-peristiwa besar yang sering dituliskan dan dijelaskan oleh para mubalik terkait dengan 10 Muharram. Peristiwa apa saja? Misalnya Nabi Adam diampuni dosanya, itu katanya di tanggal 10 Asyura. Ini ada peristiwa-peristiwa besar. Maka begitu pentingnya, selain Musa tadi ya, itu ada Nabi Adam diampuni dosanya, sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 37 itu, fatalaqqa Adamu mir rabbih bikalimatin fataballahu alaihi innallaha tawwabur rahim, innallaha tawwabur rahim. Allah, maksud saya Nabi Adam itu menerima kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah mengampuninya, karena Allah memang Maha Pengampun. Menurut hadis Ishaq di dalam tafsir itu, pas pengampunan Allah kepada Nabi Adam itu bertepatan dengan tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Jadi setelah Nabi Musa tadi juga Nabi Adam. Nabi Ibrahim itu juga diselamatkan dari api pembakaran penguasa zalim Raja Namrud, itu ya bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Hal ini juga diterangkan oleh beberapa ulama, ya, ulama salaf, ulama-ulama terdahulu yang memberi penjelasan pada tafsir Al-Quran. Hal ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk. Api diperintah untuk sejuk oleh Allah. Yang dibakar malah apinya disuruh sejuk. Wasalaman, selain sejuk yang menyelamatkan. Sejuk menyelamatkan. Jadi kalau dibakar ya kayak di ruang AC saja gitu ya. Jadi tidak ada masalah gitu. Bagi Ibrahim. Bertepatan kejadian itu tanggal 10 Muharram.
Dan ada 10 peristiwa menurut para ulama di dalam Al-Quran yang tafsir-tafsirnya itu mengarah kepada tanggal 10 Muharram. Misalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Syekh Ibnu Katsir di dalam kitab Qissatul Anbiya gitu ya. Itu menyebutkan bahwa Nabi Nuh itu naik kapalnya, masuknya para Nuh dan para pengikutnya yang beriman itu tanggal 10 Rajab. Ya berarti panjang waktunya kalau sampai Muharram ya. Panjang neng apung-apung banjir itu ya. Uang dan semua hewan wis entek kabeh gitu. Tidak bertahan kalau sekian lamanya. Kemudian masuk itu belum banjir. Jadi naik ke bukit untuk masuk kapal itu ya sudah, makan minum tidur ada di kapal itu, belum berlayar, banjirnya belum ada. Makanya disebut orang-orang gila akhirnya. Nah setelah cara mendatanya wis teliti, tidak ada yang tertinggal orang beriman, wis pokoknya teliti banget, makanya diletakkan dulu di isolir dulu ya, diisolasi dulu di kapal itu. Barulah kemudian berlayar, itu disebutkan berbulan-bulan. Nah, pada bulan apa ini? Itu berlabuh di Bukit Judi yang disebutkan Qissatul Anbiya itu ya. Di Bukit Judi. Bukan judi-judi yang dinyanyikan Romai Ramai itu ya. Namanya saja judi gitu. Judi. Nah, ini pas kemudian berlabuh itu juga belum asap. Di gunung masih yang berlabuhnya, nunggu asap, sehingga asapnya itu keluar dari perahu itu 10 Muharram. Nah ini adalah di dalam kitab Qissatul Anbiya karya Syekh Ibnu Katsir. Karena apa? Kadang-kadang dulu saya ketika SMA itu, loh, kok peristiwa ini hanya disebutkan Nabi ini gini, Nabi ini gini. Saya itu duluan ragu. Jadi saya menelusuri dulu itu. Bagaimana kok hari Asyura itu begitu banyaknya peristiwa besar ini, orang-orang nepak-nepak nih, memang ada nas yang sahih begitu. Maka kemudian saya telusuri 10 peristiwa besar, termasuk yang terakhir ketentuan Allah maksum, diampuni Rasulullah dosanya yang lalu dan dosanya yang akan datang itu dengan perkataan Syahrullah itu menurut As-Suyuti. Jadi ini peristiwa besar bahwa para nabi dan para rasul diberikan mukjizat yang luar biasa juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut Imam As-Suyuti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari peristiwa-peristiwa besar ini intinya memotivasi kita bahwa Asyura itu hari yang amat istimewa. Bulan Muharram adalah bulan yang sangat istimewa. Maka kita manfaatkan untuk banyak beramal soleh seperti berpuasa, bersedekah, bersilaturahim, membangun kedamaian dan ketentraman di dalam keluarga, rumah tangga, qiyamul lail kita, sholat sunat kita, dan amalan-amalan taqarrub kepada Allah, berzikir, tilawah Al-Quran, monggo lebih ditingkatkan karena adanya banyak keistimewaan yang ada di dalam bulan Muharram ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum, nyuwun pangapunten ingkang kathah, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.